Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. Jangan kamu bilang drama. Jangan kamu bilang drama. Tanya kepada mereka semua. Betul tidak omongan saya? Saya bongkar sekalian. Saya selama ini diancam. Biar kalian tahu. Makanya saya tidak suka lagi berteman dengan semua pengancam-pengancam itu. Semuanya itu. Komplotan itu. Menjijikkan kamu. Kamu putar balikan fakta. Ya. Kalau kamu bilang acting, tanya yang namanya Alengso. Tanya yang namanya itu Nayaka yang ada di Malaysia sana. Tanya sekalian siapa aja. Pecundang kalian semua. Kalian itu hanya menindas orang-orang yang lemah. Orang miskin kayak saya. Orang yang tidak punya apa-apa seperti saya. Pintar kalian. Dari dulu trik kalian itu sama. Ya, makanya nggak balik-balik kan? Nah itu. Seperti itu kalian. Saya yang korban. Semoga Tuhan mengampuni kalian semua. Sudah pada bau tanah, bangkotan. Bukannya bertobat kau semua. Mata duitan kamu, gila seks kamu semua. Iya, lebih baik menjual kesedihan daripada menjual Tuhan Yesus. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Kemarin kalian sudah dengar ya, bagaimana Agatha nangis-nangis, teman-teman. Bagaimana Agatha menceritakan kesusahan yang sekarang dia alami. Dan ini membuat banyak dari kita bertanda tanya. Kenapa ajaran agama ini selalu membawa penderitaan? Selalu membawa ketidaknyamanan, ya, rasa ketakutan, kan begitu? Bukankah sebuah ajaran agama seharusnya membuat penganutnya itu damai, sejahtera, betul nggak? Ketenangan. Bahkan di saat tersulit sekalipun, teman-teman, agama itu menjadi penolong bagi kita, oasis bagi kita di padang gurun. Contoh, banyak umat muslim, teman-teman, yang mungkin ya, ekonominya lagi susah, sedang banyak masalah. Contoh seperti yang saya alami, teman-teman. Saya ini sedang, kalau kalian lihat baik-baik saja ya tidak gitu. Setiap orang punya masalah, begitu juga dengan saya. Ini masalah saya ini lagi puncak-puncaknya gitu. Lagi puncak-puncaknya. Tapi kenapa saya kelihatan begitu santai? Ya, seperti biasa saja gitu. Aktivitas pun juga jalan ya. Bahkan gara-gara diminta tolong bereskan yayasan API, ya, bisa dibilang belakangan ini kerjaan saya jadi banyak sekali. Ya, kalian akan lihat bagaimana di sisa tahun ini, ya, di sisa tahun 2026 ini, yayasan API akan banyak sekali gebrakan-gebrakan yang kita buat.
Dan sekali lagi teman-teman, ya sekali lagi, itu membuat makin banyak orang lihat, loh, buktinya Julius bisa jumpa ke sana, ya, sowan ke sana, silaturahmi ke sana, bikin kegiatan ini, ya. Tanggal 10 nanti kita besok ada kegiatan debat juga. Nah itu Yayasan API yang buat, ya saya yang buat gitu kan, sebagai PIC-nya gitu, penanggung jawabnya. Begitu juga gebrakan yang akan kita buat di luar kota, yang nantinya, ya insya Allah ini akan menggemparkan. Ini akan jadi salah satu mahakarya saya gitu ya. Yang akan membuat banyak sekali oten-oten kejang-kejang. Akan membuat Polycardos itu makan tak sedap, tidur tak sleeping. Jadi orang lihatnya, oh buktinya dia biasa-biasa saja. Enggak teman-teman. Ya, kita juga banyak masalah. Tapi kita itu enjoy. Ya, kita itu tenang, kita itu damai. Kenapa? Agama. Agama yang membuat kita itu damai teman-teman. Nggak kayak mereka. Kalau mereka itu kan kayak parno, rusuh gitu kan. Ya. Nggak ada sukacitanya, panik dan sebagainya. Coba lihat umat muslim. Di saat lagi ada masalah pun, ada nggak galau, takut seperti mereka? Enggak. Betul nggak? Coba lihat umat muslim kalau dalam menghadapi masalah. Santai, kenapa? Allahu Akbar. Kita punya Allah yang jauh lebih besar dari semua masalah kita, dan kita yakin pertolongan Allah akan membuat keadaan kita berubah. Ya, kalau Allah sudah balikkan keadaan, selesai masalah kita. Ya, mau sebesar apapun masalah kita teman-teman, nggak ada apa-apanya, karena kita punya Allah yang maha besar. Beda dengan mereka. Coba lihat mereka, kalau ada masalah stres, galau, pusing, ya, nggak ada damainya, nggak ada tenangnya. Kenapa? Ya balik lagi. Saya bersyukur teman-teman, diberikan kesempatan oleh Allah terjun dalam dunia diskusi lintas iman ini, sehingga saya melihat dengan mata kepala saya sendiri teman-teman, bagaimana nyatanya kebesaran Allah. Bagaimana nyatanya kebesaran Allah. Kenapa saya bilang gitu? Saya sudah lihat bagaimana Polycardos ini saat menghadapi masalah. Mereka bacot iman mereka ada, Tuhan mereka hidup gitu kan. Mereka bacotnya gitu, tapi mereka nggak percaya Tuhannya bisa nolong mereka. Nggak ada. Edis kabur, kenapa? Karena dia nggak yakin Tuhannya nolong dia. Dia lihat kasus KC kan. Waktu kasus KC semua orang bersaksi, sudah ketemu Tuhannya. Mimpi Tuhannya bilang kita akan menang, maju. Terus banyaklah bacot-bacotan yang mereka bilang bahwa Tuhan menyertai mereka. Endingnya apa? Hancur. Begitu juga dengan yang lain. Sehingga Edis lihat, wah ini nggak bisa nih. Kalau saya berharap Tuhan saya, mati saya. Itu yang ada di pikiran Edis. Beda dengan kita teman-teman. 4 tahun yang lalu saya dikriminalisasi. Bayangkan. Orang yang biasanya dikriminalisasi pasti habis. Karena memang sudah diskenariokan kan, kamu harus hancur. Ya, sudah diskenariokan, kamu harus ditangkap. Itu namanya kriminalisasi. Tapi karena kebesaran Allah teman-teman, gagal rencana busuk mereka. Itulah bukti kebesaran Allah. Dan saya bersyukur melihat langsung. Dan lewat kejadian Agatha ini, makin kuatlah iman kita. Dan saya berharap teman-teman yang menonton ini makin yakin. Ya. Mungkin ada teman-teman atau sebagian teman-teman yang imannya sedang naik turun, ya. Sedang galau gitu. Dan semoga dengan melihat apa yang terjadi sama Agatha, ini iman kalian makin kuat. Kenapa seperti itu? Inilah bukti bahwa agama satu-satunya yang membawa damai, sukacita, ya, itu Islam. Coba lihat umat muslim, mau lagi perang, lagi susah, tenang kita, nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ragu. Kalau mereka, Agatha dulu dipuja. Ya, siapa yang nggak kenal Agatha nih, Polycardos? Semua penonton debat itu kenal dengan Agatha, sama seperti mereka mengenal Edis sekarang. Sebelum zamannya Edis, Agatha topnya, nomor satunya. Betul nggak? Oke? Tapi apa yang terjadi dengan Agatha sekarang? Begitu dia tidak berguna lagi. Ya,
tidak berguna bagi organisasi iblis ini, tidak mau melakukan seperti yang diperintahkan oleh organisasi iblis ini. Dan dia mulai ditinggalkan. Begitu dia ditinggalkan, bingung dia. Artinya apa? Dulu, kalau kalian lihat kayak mereka berani, ya, kelihatan mereka tuh, wah, bisa melakukan apapun. Ya itu karena organisasinya, jadi bukan karena Tuhannya. Mereka nggak percaya Tuhannya. Agatha percaya organisasinya. Itulah kenapa dulu berani menghujat. Karena dia pikir organisasinya akan melindunginya, akan menolong dia. Dan begitu organisasinya berpaling dari dirinya, meninggalkan dirinya, sekarang dia panik, sekarang dia bingung. Bingung. Inilah bukti kebesaran Allah, teman-teman. Bagaimana hidup para penghujat ini satu persatu diperlihatkan kepada kita. Ending dari hidup para penghujat, coba lihat. Ada ketenangan, ada damai. Lihat sendiri, teman-teman, ya. Dan kita akan lanjut ini, teman-teman. Ya, masih di curhatan Agatha yang membongkar dan menunjukkan kepada kita bagaimana ajaran ini benar-benar disetting untuk menjadi penghujat. Kita dengarkan dulu. Saya nggak dekat memang, saya nggak dekat. Bahkan kalau dikatakan teman ya nggak bisa dibilang juga teman ya. Tapi kami sama-sama berjuang dulu ya. Cuman versinya beda-beda. Saya menghargai dia, dia menghargai saya. Ya, biar kamu tahu. Panggil aja Bang Robert. Kok kamu nggak percaya? Ya sudah, itu sindikat. Biar kamu tahu, sindikat itu semua. Hati-hati kalian. Nggak usah. Yang bilang jual kesedihan, lebih baik jual kesedihan daripada jual Tuhan Yesus. Saya katakan, apalagi mendingan jual kesedihan daripada jual temen demi duit. Nih cici saya nih, si Winnie. Mendingan jual kesedihan daripada kamu jual temen kamu supaya kamu naik. Botol nggak tuh? Ngerti nggak kamu? Mending apa adanya. Saya tuh bukan orang baru di sini. Nih ada lagi nih si Blaise Migat nih yang pernah inin saya tuh. Ada yang melihat dengan benar, ada yang melihat dengan tidak benar. Nah, tapi itu nanti tersaring siapa yang jadi teman, siapa yang tidak. Puji Tuhan, saya bilang, salib saya ini, ya, saya katakan nih, Bang Raja Debat juga tahu saya. Nih orang yang nggak pernah nih. Saya bukan orang yang licin lidah. Saya bukan orang yang licin lidah. Biar kalian tahu. Saya tahu. Saya kenal siapa yang pantas dijadikan teman, tapi saya nggak pernah menjadikan mereka teman yang sampai segala sesuatu tahu. Saya pun menghargai, saya nggak mau tahu urusan pribadi saya, karena memang saya profesional. Saya katakan saya profesional, saya nggak ada ngurusin tentang pribadi atau apapun. Tetapi, kalau cara kalian pun tidak profesional, saya pun bisa bertindak seperti itu. Serius. Ini Bang Raja Debat ini, dia tahu saya nih, ini orang lama ini. Ada yang tahu saya. Kalau dikatakan saya ya, minta-minta donasi, tunjukkan bukti saya sampai detik ini ada minta-minta donasi, mengumpulkan donasi. Buktikan. Untuk beli apa? Buktikan. Biar kamu tahu. Saya kasih tahu ya. Saya dibeliin Cici HP. Ini dia. Saya dibeliin sama Pak Paduka Rudal. Ini yang buat live. Karena saya cuma punya satu. Inilah hasil perjuangan saya. Banyak orang yang mau TF saya tolak. Saya nggak punya. Saya nggak punya ini dulu. Dulu kalian kalau tahu ya, tak ada yang mau ngasih, ada yang sampai ngirim ke si Elia Miron dulu. Karena saya memang nggak ke situ. Saya nggak punya rekening, nggak punya. Kenapa? Karena memang murni saya, bukan untuk itu. Tapi cici saya bilang, ada yang nanti mau memberkati kamu tak? Bikin saweria. Nih ada orangnya yang bikinin saya saweria. Biar kamu tahu, ini ada di bio ini. Itu bukan saya, karena saya nggak tahu apa. Karena memang bukan itu tujuan saya. Jangan bilang dusta, ini kebenaran. Dan ada saksinya semua. Bisa saya bawa semua ke sini saksinya. Ya bukan kayak kemarin itu, nggak jelas entah apa. Pakai saksi. Ya, biar kamu tahu. Cici saya itulah yang nyewakan saya apartemen. Yang belikan saya tiket dari Malaysia entah kemana-mana saya. Biar kamu tahu, cuman itulah yang dibantu. Adakah saya meminta kepada kalian, kumpulin donasi? Nggak ada. Nggak usah ngarang kamu. Ngerti kamu? Tapi saya dipitnahkan ke situ. Jangan bilang ngibul. Ini
Ini kejujuran karena saya mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Nanti saya ngaku dosa. Kamu kira saya kayak kamu nggak pernah ngaku dosa? Kurang ajar. Bukan tahu. Ya, narasi kemana kamu entah kemana-mana dok. Ini biar sekalian ini. Saya bukain ini. Biar kamu tahu. Ya, ada saya. Cari videonya. Saya minta tolong teman-teman donasi ini untuk ini. Cari kalau ada saya video itu. Kecuali saya satir-satir itu. Iya. Saya ngeledek memang. Ada. Ngeledekin si Juma. Ada saya. Iya. Biar kamu tahu. Ngerti kamu? Ingat, ada yang namanya tabur tuai. Kamu menjolimi saya, tunggu. Gak apa-apa, ini salib saya. Gak apa-apa, saya terima itu dengan lapang dada. Ya. Iya. Gaya lady boss. Mobil kamu aja butut. Gak usah ngomong-ngomong lady boss lah. Mobil aja Pro 2 kok. Gaya kok. Kecuali tadi gua pakai ini Lamborghini, mungkin gua percaya. Kurangi aku bilang. Apaan kok kesini, Amang Alfredo? Kemana aja kau, Amang Alfredo? Anakmu di sini dizolimi kok diem aja kau. Kau katamu aku anak kau. Kau tinggalkan aku di sini. Gimana kabarmu, Pak? Katanya aku anaknya, tapi didiamin aku. Memang kau, bapak-bapak online jahat kau. Ada yang kenal saya. Saya dari kecil ditinggalin bapak saya. Saya tuh memang butuh figur bapak. Makanya gimana saya itu sama Romo itu, sama orang tua, saya tuh hormat dan sopan. Karena saya menghormati orang tua. Saya nggak pernah merasakan gimana punya bapak di saat saya kecil, remaja, sampai saya dewasa. Semua Romo saya bilang jadi bapak saya. Tapi saya nggak pernah lewat dari batas bapak. Batas ini. Abang Alfredo ini, dia udah selalu sama saya. Antonius ini juga orang lama. Tapi bagaimana hormat saya? Saya nggak pernah ngasih WA, saya nggak berani. Karena saya memang menjaga marwah saya sebagai perempuan dan menghormati dia sebagai orang tua. Nggak ada saya menggatal kayak kamu semua itu penggatal. Iya, saya mewek jual kesedihan, iya. Daripada kamu jual Tuhan Yesus. Goblok kamu. Apalagi jual data orang kamu. Demi spender. Goblok kamu. Tolol kamu. Ngaku satu tubuh kayak gitu. Apalagi kamu jual temen kamu buat di sate. Terus kamu jadi happy gitu. Jijikan kali. Sudah kak, nanti di framing. Nggak, bukan di framing lagi. Framing aja emang udah biasa di framing gitu kan. Jijik kali aku. Biar kalian tahu, ini sekalian ya. Biar sekalian terbuka. Kalian berhati-hati dengan orang-orang yang mengatakannya. Banyak ini untuk membantu ini. Perjuangan, bukan perjuangan. Setan, bukan perjuangan itu. Kalau berjuang itu sakit, menderita, kelaparan. Itu baru perjuangan. Tapi kalau enak-enak itu bukan perjuangan namanya. Nipu itu namanya. Apa iya, kalian memang harus kayak gitu, kalian dikasih pelajaran. Sutradaranya yang di luar negeri. Tuh, kamu kalau bilang saya framing itu semua Romo di gereja saya itu kamu datangi sama di semua gereja, tanya sama dia tahu semuanya. Kamu kira saya ini nggak punya saksi? Saya punya saksi, sama seperti Kristus memiliki kesaksian. Emang cuma narasi kata si anu.
Yang menyaksikan perjuangan saya itu romo saya, suami saya. Nih, yang aku bapak-bapak online ini, tapi kabur. Iya, makanya tobat aja. Saya selalu tobat kok. Sudah teman-teman, ya kalian bisa nilai, kalian nilailah sendiri, ya. Kalau argumentasi, lawanlah dengan argumentasi, bukan dengan cara picik, jual data. Gak usah kayak gitu, ya. Ada lagi yang bilang simpanan. Iya, saya disimpan di rumah ini. Kalau di jalanan nanti saya bawa jaring. Kamu juga kafir menurut saya. Semua yang non-Kristen juga kafir dalam perspektif saya. Kenapa rupanya? Nih. Ini ya, saya kasih tolok ukur ya untuk kalian. Kalau yang ngaku Kristen, menolak Yesus itu adalah pencipta, itu bukan Kristen. Tadi udah dapet satu orang, ya. Ada tadi ya direkam. Ada satu orang Kristen, ngaku dia Kristen, tapi mengatakan Yesus bukan pencipta, itu bukan Kristen. Hati-hati kalian. Ada penyusup. Perhatikan ajarannya. Oke? Kalian lihat itu. Gimana kalian orang Kristen? Apa perasaan kalian orang Kristen dikatakan Yesus bukan pencipta? Menurut kalian 1.500 orang. Saya tanya semua orang Kristen di sini. Menurut kalian Yesus itu pencipta atau bukan? Saya orang Kristen, I'll go first. Yesus itu pencipta. Menurut kalian? Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan pencipta, menurut kalian, itu Kristen atau kadrun? Kalau ada yang ngaku Kristen tetapi mengatakan Yesus bukan pencipta, itu Kristen atau kadrun? Masih percaya kamu sama kadrun? Masih percaya? Makanya saya bilang kadrun. Cuman kadrun yang gak percaya Yesus pencipta. Jadi kalian tuh lihat sendiri, pakai mata kalian. Pakai mata kalian. Masih bela juga. Goblok. Makanya saya bilang, lawan argumentasi saya. Kalau ada yang ngaku orang Kristen tetapi tidak mengakui Yesus Allah dalam hakikatnya, dalam kodratnya, menurut kalian, itu Kristen atau bukan? Itu harusnya jadi pelajaran. Tapi kalian itu tidak bisa menyimpulkan. Saya itu begitu caranya. Saya tanya apa jawabannya. Saya nggak perlu mengkonter. Tetapi kalianlah penonton yang menyimpulkan. Itu Kristen atau tidak? Yang mengatakan Yesus bukan Allah. Yang mengatakan Yesus bukan pencipta. Karena Allah itu artinya pencipta. Ya, sang pencipta. Kodrat dia berbeda dengan kita. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan pencipta, Yesus bukan Allah dalam esensinya, Kristen atau tidak itu? Pikir kalian. Masih buta mata kamu. Terlalu botol kamu. Masih mau dibela. Kalau sudah kalah framing, jual data. Iya, memang harus gitu. Jual data. Kenapa? Nggak sanggup matakan argumentasi saya. Lari kau semua. Itu. Dan saya bilang, saya nggak perlu dibela sama apologet ini. Nggak usah. Saya sendirian aja. Sendirian saya. Makanya dipikir. Kalian tuh kenapa nggak berpikir gitu? Mata kalian itu kemana? Matamu. Saya tidak pernah menolak kodrat Yesus yang adalah manusia. Manusia itu adalah hamba. Saya tidak menolak. Tapi kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, itu tidak tepat. Sebab dia adalah Tuhan dan hamba. Bukan hamba yang menuhankan sesuatu. Bukan. Itu salah. Sudah. Sendirinya ngerumpi. Apalah rumpi saya? Ayo, yang bilang sendirinya rumpi sama RK. Apalah rumpi saya? Mata kau tuh denger nggak? Telinga kau itu nengok nggak? Saya balik nih. Kalau kau bilang saya ngerumpi sama RK, apa rumpi saya? Apa rumpi saya? Apa? Kamu cuma ngomong tok nggak jelas. Ya, Agatha mengatakan mending menjual kesedihan daripada jual Yesus. Kan gitu. Ini pengakuan teman-teman, bahwa memang yang selama ini mereka lakukan, yang selama ini teman-temannya lakukan adalah menjual Yesus. Ya. Menjual temannya, mengkhianati temannya, itu roh mereka. Betul nggak? Yang menjual Yesus dan menjual teman siapa? Iskariot. Yudas Iskariot, teman-teman. Oke?
Ya, dia kan jual Yesus. Ya. Dia jual Yesus itu sebagai apa? Temannya kan, temannya itu Yesus. Dia khianati. Dan kenapa banyak orang-orang Kristen sekarang yang seperti itu? Pernah nggak kalian tanda tanya? Saya udah pernah berkali-kali bilang ya, kalian ini meneladani siapa? Karena saya lihat nggak ada mereka meneladani Yesus, nggak ada. Yang mereka meneladaninya itu Pak Ulus, ya. Pak Ulus itu kan kerjanya menipu. Itulah kenapa apologet Polycarpus ini suka menipu. Mirip kan? Terus yang kedua, suka berkhianat. Ya, suka berkhianat, suka menjual Yesus. Mirip nggak? Mirip sekali. Kenapa bisa mirip? Karena mereka menyembah dan mengikuti roh dari Yudas Iskariot. Yang mati, ya, di palang itu Yudas. Itu yang mereka sembah. Karena mereka menyembah Yudas, maka roh dari Yudas hinggap dalam diri mereka. Karena mereka mengikuti Pak Ulus, ya, Pak Ulus ini memberikan rohnya, yaitu bersaksi dusta, suka berbohong, dan mencelakai orang. Betul nggak? Masuk nggak ke diri mereka? Masuk. Itulah kenapa Pak Bom Bom berkhianat, menjual temannya. Oke? Walaupun Pak Bom Bom alasan, wah saya duluan dijual, ya saya balas gitu kan. Ya, sekarang gini teman-teman, ada teman Anda mengkhianati kamu. Untuk apa kita balas? Kita umat muslim berikan pengampunan, ya, biarkan Allah yang berperkara, kita urusan sama dia, jangan bawa-bawa keluarganya. Jangan jadi pengkhianat, kita cari langsung orangnya. Kenapa kamu khianati saya? Bukan dengan cara membalas pengkhianatan dia. Bukan dengan cara membalas pengkhianatan, karena pengkhianat itu haram hukumnya teman-teman. Beda dengan mereka. Oh, saya mengkhianati dia, saya menjual data dia, saya menjual aib dia, karena dia duluan membongkar aib saya. Itu mereka. Karena itu roh yang ada di dalam diri mereka itu. Dan Agatha membenarkan bahwa orang-orang ini punya roh seperti itu, teman-teman. Ya. Yang memang nyata kok roh itu. Roh pengkhianat itu nyata di diri mereka. Bagaimana mereka dengan gampangnya mengkhianati satu sama yang lain. Apalagi karena iming-iming apa? Fulus, teman-teman ya. Biasanya karena iming-iming fulus saling berkhianat. Jadi buat Agatha jangan terkejut. Karena kalian menyembah kepada sosok Iskariot, maka roh Iskariot ada dalam diri kalian. Kan selama ini kalian dalam berdoa itu kan minta hadirat Tuhan kalian gitu kan. Tuhan hadirlah, ya. Tuhan, ya, tuntunlah langkahku, tuntunlah omonganku. Ya udah, Tuhan kalian, si Iskariot ini menuntun kalian. Iskariot ini menuntun kalian untuk mengkhianati. Jadi jangan salahkan, karena kalian yang mengundang roh Iskariot itu masuk dalam diri kalian. Ya, kalian yang mengundang. Terus Agatha bilang, oh ini adalah penyaringan. Siapa yang sahabat, siapa yang enggak. Yang saya tanda tanya, setelah disaring ada sisa enggak? Gitu. Di saat kita susah, memang itu adalah saat kita menyaring siapa yang sahabat, siapa yang bukan. Saya sudah alami, saat saya dikriminalisasi, ya saya lihat juga langsung kan, bagaimana dulu saya dielu-elukan. Sekali lagi ya, bukan mau ria, bukan mau sombong, tapi kita pernah kan gitu, ada di top, ada di atas, terus begitu lagi dikriminalisasi, ya kan kita lihat siapa yang meninggalkan kita. Itu namanya nyaring. Yang namanya disaring, ada yang tersisa. Oke? Kalau loss semua, tanpa ada yang tersisa, itu bukan penyaringan. Ini biar Agatha tahu. Itu saringannya bocor, jangan kamu pakai lagi. Agatha bilang disaring, tapi ada nggak yang tersisa? Silakan dicek. Masih adakah teman Polycarpus Agatha? Elia Miron, pernah satu kos-kosan sama dia, pernah tinggal bareng di apartemen, berantem. Edwin Metatron, si botak biadab, yang selama ini menjemput dia ke gereja, temani dia ke gereja, bareng-bareng kemana-mana, pelayanan kemana-mana, ada nggak sama dia sekarang? Nggak ada. Oh, tapi masih ada tuh yang dia sebut ya, si Raja Dubur gitu kan. Si Haleluya itu si Raja Dubur. Terus ada beberapa orang lama gitu kan. Itu karena belum kenal, itu bukan teman dia, itu cuma kenal di medsos.
Kalau kenal di medsos belum tahu nih tabir aslinya. Itu belum disaring. Ya, itu namanya belum disaring kan teman-teman ya. Masih di proses yang lain gitu. Ya. Jadi misalnya dia punya ini nih. Ini kita saring nih airnya. Oke. Yang ada di dalam nih kita saring nih. Kalau yang dia sebut tadi raja debat dan sebagainya itu belum masuk ke sini. Belum masuk proses penyaringan. Nanti begitu disaring pun, ya, yang dia sebut namanya itu masih teman dia, kenal sama dia, itu kalau disaring pun hilang semua. Hilang semua karena memang seperti itulah Polycarpus. Oke, saat dia mengenal kamu siapa, selesai nih semua. Oke. Ini biar Agatha tahu. Terus Agatha bilang, saya ini dari dulu sudah terkenal. Bahkan banyak yang transfer dia. Ya ini kita harus dengan jujur katakan betul gitu. Tidak ada yang meragukan bahwa Agatha pernah lebih terkenal dari Edis. Nggak ada. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru nonton Dunia Debat 1 tahun terakhir, berapa bulan terakhir, saya memberikan testimoni, kesaksian bahwa memang Agatha pernah lebih terkenal dari Edis. Otomatis karena disukai oleh Laskar Polycarpus, oleh orang-orang Islamophobia, tentu saja uang dia itu akan bergelimpahan. Karena memang di sebelah seperti itu. Ya, begitu kamu disukai oleh donatur, oleh orang-orang Islamophobia, oleh organisasi penghujat, maka uangmu akan berlebih-lebih. Jadi kalau dia bisa beli iPhone Pro Max, ya, kayak dia bilang, ini handphone saya dikasih nih, diberikan oleh spender saya, oleh paduka rudal gitu kan. Terus ada Cici, ya Cici ini artinya Chinese gitu kan. Ya, di sini saya mau sampaikan, banyak donatur Polycarpus ini sekarang dari etnis Tionghoa, teman-teman. Itulah kenapa duitnya lagi kencang-kencangnya. Ya, jadi banyak pengusaha-pengusaha Chinese ini yang mulai ngawur-ngawur kalau saya bilang. Ya, saya sendiri Chinese, teman-teman ya. Tapi saya sangat tidak setuju dengan cara seperti itu. Ini bahaya sekali untuk orang-orang Chinese. Dan lewat video ini saya juga menghimbau teman-teman Chinese jangan mendukung penghujat. Jangan mendukung penghujat, bahaya ini. Jadi dibelikan laptop, apartemen, ya. Gila kan? Dan itu dibanggakan oleh mereka. Ya, dibeliin tiket. Terus kalau Agatha bilang, saya nggak seperti mereka gitu kan. Sibuk setiap hari menggalang donasi gitu kan. Kalaupun ada itu ya satir, ingin ngejek Bang Zuma dan sebagainya. Sekali lagi, kalau kita melakukan penggalangan, itu biasanya untuk pergerakan umat. Contoh nih, lagi ada mau debat. Ya, Bang Zuma lagi galang donasi, betul. Tapi untuk debat, untuk kegiatan. Ya, sama kayak misalnya saya lagi buat kegiatan, saya akan sounding. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, teman-teman. Pahala. Jangan saya yang ambil sendiri semua. Semua orang ingin ambil bagian ya. Ini pahala. Gak mungkin saya telan sendiri. Kita berbagi. Setiap orang bisa dapat bagiannya, kan gitu. Itu tujuan dari disonding. Beda dengan kalian sounding untuk memperkaya diri, ya, untuk memperkaya pribadi kalian, dan sudah terbukti kan selama ini. Ya. Dan memang Agatha, kalau kita bicara waktu topnya, dia nggak terlalu lebay dalam penggalangan. Kenapa? Karena tanpa dia galang pun sudah banyak yang nawari. Ini jawabannya. Kenapa dulu Agatha nggak seperti Rudy Iskariot yang setiap hari sibuk menggalang donasi, ya, ataupun Pak Bom ya yang setiap hari ingatkan orang, jangan lupa transfer ya, jangan lupa transfer, saya udah nggak bisa bayar ini. Begitu juga Rudy Iskariot kan, setiap hari dia suruh orang transfer. Ya. Saifuddin Ibrahim, berapapun ya, 20.000 pun nggak apa-apa, kalian harus transfer gitu kan. Nah, Edis juga sama, karena lagi bangun rumah anak terong. Oke. Agatha kenapa? Ya karena saat itu dia ada di posisi puncak. Nggak perlu dia ngomong pun sudah banyak yang ngasih. Ya. Jadi tanpa dia omongin, sudah banyak yang donasi ke dia. Jadi dia nggak butuh lagi receh-recehan gitu. Yang ikan kakapnya sudah langsung transfer 10 juta, 50 juta, 60 juta ya. Termasuk yang dari organisasi-organisasi yang dia sebut, yang memang ingin merekrut dia untuk menghujat Islam. Itu udah langsung transfer, jadi nggak perlu disonding. Nggak perlu disonding, teman-teman. Dan yang paling menarik adalah dia bertanya ya, ini ada beberapa netizennya atau donaturnya, ya, donaturnya kayak Pak Antonius gitu kan, yang mengatakan bahwa Agatha ini anak saya gitu. Kalau Anda butuh pertolongan, lagi ada masalah, cari saya. Sekarang hilang semua.
Hilang semua bapak-bapak rohaninya ya. Bapak-bapak. Jadi Agatha ini ternyata sebelumnya main bapak-bapak juga gitu ya. Panggil om-om bapak gitu kan. Papa, saya mau beli laptop. Papa, saya butuh botox. Papa, saya mau ke salon gitu. Wah, luar biasa memang. Kelakuan. Dan ini mukanya makin hari, ya jujur ya, saya bukan yang mau ngejek fisik. Ini saya melihat bahwa Agatha ini nampaknya salah suntik nih. Jadi sekarang banyak orang suntik putih itu saya nggak ngerti ya. Kenapa putih pun harus suntik-suntik gitu. Kenapa nggak cinta dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu? Sekali lagi ya, kecantikan tuh nggak melulu harus putih teman-teman. Kalian lihat orang Spanyol gitu kan, orang Latin. Mau nggak mereka putih? Enggak, mereka maunya tuh sawo gitu kan. Eksotis gitu. Jadi setiap warna kulit itu ada keindahannya gitu. Jadi nggak harus suntik putih kayak Agatha nih yang kayak jadi Michael Jackson mukanya. Saya lihatnya kok jadi kayak Michael Jackson mukanya nih. Apalah ini kan? Ya, cintai apa yang sudah Allah berikan. Nggak perlu operasi ya. Operasi hidung lah, operasi bibir lah. Jadi aneh lah bentuknya. Aduh. Yang penting tuh bersih aja kok. Kalian bisa lihat teman-teman. Orang jorok sama yang enggak. Itu bedanya jauh sekali. Jadi sebenarnya semua orang teman-teman. Ya, kalau kalian bersih, ngerawat diri. Tetap akan enak dilihat. Ya. Walaupun mungkin visual kalian kalah sama orang lain, tapi kalau kalian bersih, ya, kalian ngerawat diri, tutur kata, cara ngomong, cara gerak itu benar, orang tetap lihatnya enak kok. Kecuali kamu gerasak-gerusuk, jalan sana kayak Pak Bom, joget-joget gak jelas kayak Edis gitu kan nggak enak dilihat. Betul nggak? Kayak Edis kenapa nggak enak dilihat? Ya karena itu nggak ada damainya, gerasak-gerusuknya itu apa ya? Dikalkulasi ya jadi kayak Edis jadinya gitu, berantakan ya. Jadi udah pegangan agamanya berantakan, dirinya hidup berantakan, ya udah jadi kayak Edis. Coba kamu damai, nggak ada. Aduh, ada aja mereka ya. Dan Agatha sendiri mengakui dia nggak punya bapak dari kecil ya, bapaknya meninggalkan dia. Ya, inilah kehidupan orang broken home, jadi kadang-kadang kelakuannya jadi gini gitu. Jadi Agatha ini teman-teman nggak punya figur bapak sehingga dia butuh bapak. Ya, sehingga dia butuh bapak, tetapi dia bilang dia nggak gatal seperti Yuli dan Sofiatul. Dia mau nyerangnya ke situ ya. Kalau Sofiatul ini kan butuh bapak, butuh bapaknya kenapa kan? Itu pertanyaannya. Apakah karena uangnya saja atau karena hal lainnya? Ya, butuh dipuaskan dari sisi yang lain. Ya, no comment lah ya. Tapi sekali lagi, poin yang mau kita garis bawahi adalah bagaimana nasib para penghujat ini. Banyak orang berpikir dengan menghujat Islam, kamu akan hidup bergelimpahan. Betul. Tapi apakah ada damai? Apakah ada sukacita? Apakah itu akan bertahan lama? Buktinya tidak kan? Rudy Shimamura keluar dari penjara, senang. Donasi banyak, ada yang modalin bikin peternakan babi. Ya, sekali ngirim ratusan juta. Saya nggak pernah ya seumur hidup teman-teman. Ya, ditotalin donasi tiba-tiba bisa seratusan juta gitu ya. Itu saya bicara untuk kegiatan, bukan untuk saya loh. Untuk kegiatan nggak pernah saya lihat gitu. Kalau mereka tuh begitu gampang gitu, untuk pribadinya gampang. Bayangkan, untuk usaha, untuk botox ada ya. Kita sakit teman-teman. Saya kadang-kadang, jujur nih ya, sedikit curhat. Saya kadang bingung gitu, kayak saya ngomong, saya sakit. Apakah ada yang peduli? 1-2 orang. Ya. Yang lain mungkin ngomong, wah abang, saya nonton abang, saya fans gitu kan, saya mendukung abang gitu kan. Tapi begitu kita bilang kita sakit, malah diketawain. Wah, bercanda abang, nggak mungkin sakit, kan sehat ini gitu kan. Sampai, wah apa ini gitu. Apa saya harus fotoin di rumah sakit ya? Tapi kalau teman-teman yang di status saya mungkin tahu gitu, yang ada WA saya gitu kan, yang ya istilahnya kita ada interaksi, mereka tahu gitu. Ya saya di rumah sakit kadang-kadang ya, karena kondisi lagi drop gitu. Tapi balik lagi gitu. Balik lagi adalah ya ini berbeda kita entah sama mereka. Cara menghadapinya. Aduh. Miris saya sebenarnya lihat mereka ini. Mereka ini punya pendukung yang luar biasa, cuman sayangnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang nggak benar. Saya bicara ya, kalau saya jadi
sebelah, kita akan buat sosial tuh gila-gilaan. Itu panti-panti asuhan Kristen yang setiap hari itu nyanyi-nyanyi untuk dapat koin, itu saya dukung itu semua. Saya dukung, teman-teman. Nggak ada untuk dipakai botox-botox itu ya. Kalian boleh tanya sama Jibril, tanya sama Kores, bagaimana api itu sekarang kita rapiin habis-habisan. Setiap sen dana dari umat, kita akan benar-benar maksimalkan untuk pergerakan umat. Kita maksimalkan. Api itu kecil, teman-teman. Ya, saya buka-bukaan di sini. Kayak kemarin ada yang minta dibuatkan debat tanggal 13. Saya bilang mepet. Ya. Lah, tapi dibilang Kojul kemarin 5 hari bisa buat debat ya. Jadi kan beberapa bulan lalu saya ada buat debat tuh. Pribadi ya, bukan nama Api, pribadi saya. Ya. Dalam waktu 5 hari, bayangkan. Waktu Imlek kemarin tuh, selesai Imlek langsung kita buat 5 hari. Saya bilang betul, bisa saya buat. Cuman balik lagi, dananya. Itu saya nombokin, saya bilang. Saya pakai uang sendiri. Oke? Bantuan dari teman-teman kurang gitu. Saya nombokin. Ya, walaupun nggak banyak. Itulah saya bilang, ini Api ya nggak bisa, walaupun 1 minggu, 10 hari lagi ya. Kemarin dia ngajuinnya waktu tanggal 4. Ya, kurang lebih 9 hari gitu. Oke? Tanggal 4 dia ngajuin, pagi-paginya ngobrol kita. Ya saya bilang, nggak bisa, ini terlalu mepet gitu. Kalau nggak percaya saya tarik nih teman-teman yang lain yang di Api. Oke? Termasuk Ustadz Dio, Jibril gitu kan. Terlalu mepet gitu. Saya bilang kalau mau, kita dukung sebagian. Ya, sebagian antum gitu. Oh nggak bisa dong, dia bilang gitu kan. Oh kalau mau disupport AP full boleh bulan depan atau nggak akhir bulan, saya bilang. Akhir bulan kalau mau. Kalau terdekat nggak bisa gitu. Ah masa nggak bisa, kemarin 5 hari bisa. Ya iya, duit sendiri. Ah masa Api nggak bisa keluarkan duit segitu? Ya nggak ada. Jadi jangan kalian pikir Api itu kayak kaya banget gitu. Nggak juga teman-teman. Ya, nggak segampang itu gitu. Karena kita juga sudah punya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Jadi memang, ya sekali lagi teman-teman, orang ngelihatnya tuh kadang-kadang, ih gini ya, ini ya, belum tentu teman-teman, belum tentu. Kalau dibandingkan Paul Jang jauh teman-teman ya, Yayasan Paul Jang tuh luar biasa, harus saya akui, luar biasa. Di sini Agatha sudah menunjukkan sama kita, seorang raja penghujat, seorang ratu penghujat pun ternyata bisa dibuang oleh organisasinya dan hidupnya nggak ada damai. Nggak ada damai. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Bahwa penghujat Islam tidak pernah berakhir dengan kedamaian. Mau hartanya berkelimpahan, hidupnya nggak tenang. Ini for your information ya. Kan yang namanya Ki Ahmad itu kan nggak bisa kabur karena paspornya dipegang Coki. Ya, datanya lagi disandra oleh Coki, diminta ganti uang 40 juta. Ki Ahmad itu sekarang hidup kalau secara harta lebih teman-teman. Tapi kita dapat informasi bahwa dia itu nggak bisa kemana-mana, takut, parno, ya, orangnya parno. Ini dari internal mereka sendiri yang ngomong. Ki Ahmad itu diajak ketemu nggak mau, takut dia teman-teman. Padahal yang ngajak ketemu misalnya Aderion gitu kan, yang ngajak ketemu ya apologet Polycarpus yang nggak perlu diragukan ke Polycarpusannya gitu. Bukan yang baru 1-2 bulan jadi apologet, ya terus mereka masih takut, oh ini nyamar nggak gitu ya, oh ini bohong nggak gitu kan. Nah, ini yang memang sudah senior gitu, ngajak dia jumpa nggak mau. Kenapa? Takut, dia bilang takut. Ada guna nggak hidup? Mau sampai kapan kamu masih muda loh. Saya kadang lihat, anjir masih muda udah hidup ketakutan gitu. Jadi apa gunanya kamu hidup cuman kayak di rumah tanpa berani keluar gitu. Sama kayak KC dulu kan, takut kalau keluar, ada mobil lewat depan rumah juga takut gitu. Ya, jangan-jangan polisi gitu. Apa sih bahagia gitu? Kalian mau jalani hidup dalam ketakutan seumur hidup? Apa bedanya kamu dengan binatang yang cuma di dalam kandang? Ya, ini bedanya kamu dalam rumah gitu kan. Betul nggak? Bagi binatang kan kandang itu rumah. Ya. Kalau kalian lihat kandang itu kecil, tapi kalau dibandingkan badan dia, ya itu udah kayak kita dalam rumah gitu. Nggak kemana-mana, ketakutan. Apalah hidup seperti itu? Hidup tuh enjoy. Ya, hidup itu harus bermakna. Jangan seperti itu, bikin malu. Tapi sekali lagi ya, mau gimana malunya? Memang nggak ada rasa malu. Nggak ada rasa malu, kenapa nggak ada rasa malu? Karena dari ajaran agamanya. Buat mereka seperti itu, nggak ada damai, nggak ada sukacita. Yang ada cuman ketakutan.
Ya, ketakutan sama kayak yang dia sembah, Yudas, pengkhianat. Ya, setelah berkhianat, hidup nggak tenang, nggak ada ini, nggak ada damainya, itu mereka. Jadi kalian lihat sendiri kan bagaimana nasib penghujat, satu persatu Allah permalukan, teman-teman. Masih di dunia pun sudah dipermalukan seperti ini. Bayangkan di akhirat tuh seperti apa kehidupan Agatha. Bagaimana Allah permalukan. Saya berharap mereka-mereka ini masih mau bertobat lah. Ya, sekali lagi kita nggak ada kebencian. Ya walaupun kita kadang menyerang mereka, tapi sekali lagi tujuan menyerang itu adalah menampar dengan kasih. Yang saya lakukan kepada Agatha adalah menampar dengan kasih. Saya berharap mereka-mereka ini masih bisa bertobat. Bahkan Edis sekalipun, teman-teman. Edis yang seperti itu pun saya masih doakan semoga bertobat. Semoga. Semoga pintu hidayah terbuka buat mereka. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kita iklan juga, teman-teman. Jangan lupa kita sambil jualan madu. Ya. Jadi kita ini adalah penjual madu yang buat konten. Ya, karena kalau jual konten ya nggak laku, teman-teman. Yang laku ini ya jualan madu. Ya. Bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan link pembelian sudah ada di deskripsi. Supaya makin seru nontonnya, ya ditemani madu, teman-teman. Ya, ditemani madu. Kita juga jualan kopi, teman-teman. Tapi ini belum di stiker. Oke, karena kesibukan belum sempat ngurusin stikernya. Ya, tapi kita sudah akan mulai jualan. Karena ini deadline tanggal 10 untuk debat ya. Jadi dari kemarin meeting, ngecek venue, ngecek ini, ngecek itu. Aduh, birokrasi, administrasi harus dibereskan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.